Ya, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di BM Talks. Sore ini kita bakal ngobrolin asiknya jadi food vlogger karena sekarang ini tuh jadi food vlogger bukan cuma sekadar hobi saja, tapi jadi salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Dan salah satu food vlogger yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah Food Stories ID. Nah, dia ini sudah punya banyak follower, ratusan ribu, dan video-videonya juga ditonton puluhan ribu. Nah, sore ini kita bakal kedatangan Food Stories ID yang diwakili oleh Hidah Ardillah, dan sudah ada di antara kita. Kita tunggu sampai join. Nah, halo Hidah, selamat sore. Suara Hida Udah kedengeran, join ya? Kedengeran. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tadi ada trip-trip kuliner kemana gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi udah ada ini ya, bahan untuk diupload pasti sudah banyak ya. Ya, udah. Oke, gimana dah? Ceritain dong pertama kali terjun di dunia kuliner itu Hidah gimana? Jadi awal join di itu diajak teman. Kan kebetulan ya dengan Nadine. Jadi memang untuk foundernya sendiri adalah kita gitu. Ya, jadi berawal dari suka ikut kalau gitu. Jadinya join lah. Oke. Kalau Hidah sendiri sebenarnya udah suka kulineran itu dari kapan sih? Apakah memang sebelumnya udah trip-trip sendiri gitu? Enggak sih sebelumnya enggak kan. Cuman emang demen jajan aja. Kalau makan aja gitu enggak yang kulineran aja. Memang teman Hida ini suka banget kulineran dan sering banget makan di mana gitu. Dan memang sudah sebelum terjun di Instagram dia sudah ada aplikasi review gitu. Kalau perjalanannya sendiri gimana sih dah? Itu kan dari Food Stories ID nih, berdua. Mungkin dari iseng-iseng gitu. Terus sekarang kan udah follower aja udah 100.000, dan setiap postingan video juga udah ditonton sampai puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu gitu. Pengen tahu dong pengalamannya gimana sih perjalanan membangun Food Stories ID-nya itu gimana? Jadi Suara awalnya Food Stories ID itu main di foto. Jadi hanya posting biasanya review foto. Nah, kemudian pertama kali main video itu pada tahun 2017 kalau nggak salah. Diawali itu makanan pedas. Video pertama itu ada komen yang makanannya orangnya enak ya. Waduh, wah itu cukup ini ya. Kalau aku gitu pribadi kalau dapet kayak gitu kayaknya langsung down itu. Sama juga saya juga Terus setelah itu nggak bikin video lagi. Wah, Banget soalnya belum kuat gitu. Video ada yang komen kayak gitu dan langsung down terus selain sendiri buat jajanan. Oke dah. Jadi sebenarnya nggak ada ya semua yang langsung instan sukses gitu ya, dari yang dulunya kayak gini. Hida juga merasakan ya, Food Stories ID juga merasakan pernah dihujat netizen gitu ya kalau bahasa sekarang. Nah, kalau untuk biasanya nih dah milih tempat itu ada pertimbangannya nggak sih gitu? Kayak ada pertimbangan apakah gitu untuk Food Stories ID sendiri? Kalau milih tempat enggak sih. Lebih ke jajanan gitu yang unik gitu. Yang kalau kita ya beda ya. Lebih ke jajanan gitu, jajanan atau yang tradisional yang lebih mengangkat gitu. Ero juga sih kadang-kadang juga palingnya jajanan gitu. Kalau misalnya rating komentar gitu juga nggak
jadi pertimbangan ya. Kayak misalnya kan kita kalau misalnya mau ke sini, lihat dulu ratingnya di Google kayak gimana gitu. Ada nggak pertimbangan seperti itu? Enggak sih, kecuali kalau Enggak sih. kecuali kalau misalnya kita lagi kuliner ke tempat gitu ya. Jogja, mau ke Jogja, Mm-hmm. ke tempat pasti kita cari-cari tahu dulu makanan apa yang direkomendasiin dari Mbak Google. Oh iya ya. Kayak gitu aja sih kalau kayak gitu. Kalau food service sendiri biasanya nge-review makanannya tuh kayak gimana sih? Prosesnya gitu dari awal. Prosesnya dari awal kalau video yang jajanan biasa ya, kita ambil makan biasa terus editing posting gitu. Sebenarnya sama sih untuk yang kerjasama dengan klien juga ingat. Sama prosesnya kayak gitu juga. Cuman biasanya kalau itu ada briefing kita ngikutin klien kita gitu. Sesuai permintaan klien berarti ya. Iya. Ada nggak kalau video yang udah dibikin gitu, tapi nggak sempat ditayangin atau nggak ditayangin gitu, ada nggak kalau untuk Food Service ID? Ada. Biasanya kenapa itu dah? Kalau misalnya nggak ditayangin? Ada yang sebelumnya mungkin pelajaran juga ya. Jadi ada yang udah ngajak kerjasama, udah sistemnya rembat. Kita udah duluan, nggak ada kejelasan. Kayak udah pergi aja. Berarti memang kalau kita kan melihat, oh tinggal makan doang, ternyata di baliknya itu ada dukanya juga ya, ada drama-dramanya juga ternyata ya, nggak ini. Tapi food vlogger ini tetap jadi profesi yang cukup menyenangkan ya dah ya. Iya, menyenangkan. Hobi makan. Iya, hobi makan, kita makan, alhamdulillahnya ada gitu kan. Nah, dah, kalau misalnya food vlogger itu kan basisnya video ya sebenarnya ya. Iya. Perlu nggak sih untuk jago video dan editing gitu, dan fotografi termasuk? Perlu nggak sih? Nggak perlu jago sih kalau menurutnya ya. Kan sama hidup juga kan, masih basic banget buat foto dan videonya. Kalau sasarannya untuk media, maksudnya, yang penting kita rajin untuk posting, terus aktif banget medianya dari komen, like gitu. Harus rajin komen dan like lain. Pokoknya kita harus benar-benar di sosial media ini. Berarti harus memaintain. Iya, maintain. Karena kan kita juga awalnya kan pakai handphone untuk kan pakai handphone juga masih dipakai gitu kadang gitu. Video jajanan tuh masih juga. Berarti buat teman-teman yang kalau untuk jadi kalau untuk masalah nggak harus jago tapi mau belajar gitu aja. Wah, ini ya, buat teman-teman yang pengen jadi food vlogger, kata Hida, nggak harus jago, tapi yang penting mau belajar. Itu quote bagus ya. Oke, kita mulai. Sudah ada banyak pertanyaan. Ini kayaknya dah kita pilih. Boleh. Gimana tuh bikin caption yang bagus katanya. Ngedeskripsiin makanannya gimana sih tipsnya katanya? Ngedeskripsiin makanan. Kalau kan sebenarnya kita juga basicnya bukan yang food and beverage cara keilmuan gitu ya. Kita mau orang awam aja yang tahu makanan atau enak gitu. Jadi kita mencoba untuk mana jelasin aja enak kita. Dan menurut kita tuh makanan tuh gimana gitu. Senyamannya aja disampaikan apa yang kita maksud gitu. Kepo dong, sejauh ini makanan yang paling hits ditonton banyak itu makanan apa sih dah? Biasanya yang kita bikin sendiri ya. Oh. Ini bukan ya. Kita suka bikin video masak ala itu nih. Simple gitu. Seingat tidak sih ya. Itu yang paling besar waktu itu bikin
S kalau nggak S salah. kalau nggak salah. S S lagi viral. S Beng Beng. S Beng Beng. S Beng Beng. Wah, aku belum pernah nyoba tuh S Beng Beng. Kita coba bikin lagi. Oh, siap. Itu berapa viewernya? Biasanya nyampe 1 juta Sampai kalau 1 nggak juta kalau nggak salah. 1 juta. Wah, Iya. ya teman-teman tuh jadi food vlogger bisa ditonton sampai 1 juta. Biasanya kalau kita kan orang biasa gitu ya. Kayaknya dilihat 500 orang aja udah wow gitu ya. Ini 1 juta. Ada yang nanya nih sampai hari ini udah punya berapa kru, Kak? Berapa kru kita? Alhamdulillah masih bertiga aja sih. Bertiga ya. Iya, Dari Narkos Gang. Masih bertiga, jadi saya terus saya sama admin satunya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk yang masih sendiri. Jadi untuk Narkos Gang ini baru ada 3 ya untuk Food Service ID. Barangkali mau buka lowongan, mungkin dia nanya karena mau daftar gitu. Oh iya, maunya segitu, doain aja biar kita banyak nih krunya gitu. Iya, amin. Nah, Siap-siap ya Narkos Gang kalau buka Food Service ID langsung daftar. Siapa tahu langsung jadi ini. Nah, pertanyaan dari Koja nih. Info dong Kak, kota di Indonesia yang banyak kuliner menarik. Dari Koja. Nah, itu Jogja. Salah satu saya ya, kalau misalnya teman-teman ada yang lebih tahu boleh di komen, tambahin gitu ya. Jogja, Bandung juga banyak, Malang, cuman Malang belum pernah ke sana gitu kan. Nanti join aja biar ke sana. Dan mungkin kota-kota lainnya juga banyak, tapi ini explore gitu. Kalau di Serang dah, apa ada rekomendasi yang paling hits gitu, yang paling rekomen deh gitu, mungkin bisa disebut. Yang udah dicoba boleh. Iya. Ini memang sempat viral ya gitu kan. Bakso Teteklan itu kan sempat viral banget ya. Yang pertama yang jalan kalau nggak salah. Nah, itu sama ada pencetannya di pasar lama. Nah, di pasar lama tuh yang deket-deket situ kayaknya wajib langsung ke situ. Rekomendasi langsung dari lagi di daerah boleh teman-teman kasih tahu aja gitu. Iya. Kak, dari Tapi 58 nih Kak, sejak jadi food blogger naik berapa kilo katanya. Waduh, pertanyaan yang sensitif rupanya ya. boleh dikipoin sama kilo. Alhamdulillah. Ya, aku penasaran juga dong berapa naik kilo. Alhamdulillah 20. Sampai 20 kilo tuh. Nah, teman-teman yang mau jadi food blogger siap-siap naik 20 kilo ya. Iya. Nah, ada pertanyaan nih dari Dapur Sehat Bunda. Wah, kayaknya ini udah usaha nih. Mau tanya dong gimana caranya supaya produk makanan kita semakin dilirik di medsos. Nah, wah, karena Food Stories ID ini punya viewer yang banyak dan juga komentarnya banyak ya. Mungkin minta tipsnya katanya ada gimana caranya untuk produk kita supaya dilirik, gimana cara iklanin di medsos. Pertama sih kita harus packaging ya. Packaging. Kalau sasarannya memang mau dijual di media sosial atau online. Packaging tuh pasti karena kan itu gitu ya. Rasa juga jangan sampai packagingnya bagus tapi rasanya kurang gitu. Dan sebisa mungkin sosial medianya juga aktif gitu. Jadi setiap hari posting. Walaupun misalnya selalu tentang produknya, tapi diselipin pengetahuan tentang kandungan yang ada di produk itu juga nggak apa-apa. Gitu. Wah, nah itu untuk Dapur Sehat Bunda itu tips untuk dari Food Stories ID untuk memasarkan produk supaya lebih dilirik lagi ya. Semoga bermanfaat untuk Dapur Sehat Bunda bisa diterapkan ya.
Iya. Lagi belajar juga nih kalau buat usaha nih. Dari Susilawati Lenca nih, kalau review untuk milih makanan atau minumannya dari segi apa aja Kak? Yang enak aja kah? Kata dia. Nah, gimana tuh dah tanggapannya? Kalau untuk di review nggak bisa milih yang enak aja karena kan lebih banyak itu kita belum cobain makanannya kan. Walaupun misalnya sama jenisnya, tapi kan kalau beda brand pasti rasanya beda biasanya. Nah kita hampir jarang sih untuk pilih banget itu karena gitu. Nah, paling pilihannya cuma syaratnya halal gitu kan. Ada Produk yang kita raguin ya nggak kita ambil. Kayak gitu aja sih paling nggak ada yang Nggak ada kriteria tertentu ya? Ya. Karena memang biasanya kita belum cobain makanan itu ya. Iya. Salam dari Bekasi. Wah, ada dari Bekasi nih. Halo Bekasi. Halo Bekasi. Dari kok kalian cabi-cabi siapa rahasianya? Wah, ini kayaknya nggak usah dijawab ya. Kita skip aja pertanyaan. Kenapa cabi-cabi? Waduh. Nah, dari pertanyaan menarik nih. Dari sebentar kok nggak bisa dibuka. YYJMSH. Waduh. Pernah nggak Kak lagi nggak mood tapi dikejar deadline harus upload video? Nih, wah penting nih. Gimana tuh dah jawabannya? Pasti pernah aja ya lagi nggak, tapi kan itu udah tuntutan karena kan kalau kita sama brand pasti udah ada tenggat waktunya gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dikerjain, diposting gitu. Oke, jadi nggak peduli mood itu kayaknya dikebelakangin dulu ya kalau udah urusan kerjaan ya. di depan kamera harus selalu senyum. Bahagia. Kalau kata Anji gimana? Harus senyum hari ini. Masih banyak nih pertanyaannya dari Firza MF. Pernah nggak sih review makanan yang nggak enak? Wah, pernah nggak tuh? Kayaknya pertanyaan sejuta umat. Biasanya pada kepo beneran enak tak sih? Nah, namanya makanan sebenarnya enak ya, selera gitu kan. Itu relatif. Tapi memang pernah ada yang kurang cocok gitu kan di lidah kita. Nah, itu biasanya kita ke bilang nggak enak. Kita lebih kayak ngedeskripsiin aja gitu, makanannya kayak gimana gitu. Bukan bilang enak atau nggak enak. Pernah ya. Berarti memang ada treatmentnya tersendiri ya untuk redaksinya juga gitu ya. Iya, jadi kan kita masuk bohong enak. Padahal di lidah kurang cocok gitu. Ini ada pertanyaan nyeleneh nih. Kalau kakak lagi kencan, terus diajak makan pacar, makanannya di-review enggak? Mana ya? Enggak. Kalau enak dan nggak di-review yang kayak video pasti aja. Nggak di-review untuk di-upload ya? Iya, paling tuh. Story aja lah. Sarjana seksi dengerin jawabannya. Nggak di-review, cuma di-storyin aja. Iya. Oke, mana lagi nih? Dari Hungry Mahmud. Kakak kalau nge-review makanan atau sampai visit store dibayar enggak katanya? Ya, alhamdulillah udah sampai dibayar. Sekarang. Alhamdulillah ya udah dibayar. Iya. Udah dibayar nih gitu. Wah, kayaknya mau ngundang untuk makan nih kayaknya Hungry Mahmud. Boleh. Boleh ya langsung ke Food Stories ID ya. Di bio dihubungin aja. Oke, lanjut. Ini dari Mita Nivalia nih. Ada perbedaan nggak jadi food vlogger di Jakarta sama di Serang? Nah, tuh. Karena sekarang Hida itu sedang ada di Serang ya, sedang tinggal di Serang ya. Iya. Bisa dijawab tuh pertanyaannya. Maaf, pertanyaannya bisa diulangi tadi. Ada dari Mita Nivalia nih, ada perbedaan nggak jadi food vlogger di Jakarta sama di Serang? Oh gitu.
Ada sih jelas ada karena sebenarnya sekarang pasarnya Stories ID itu masih tabe banyaknya. Jadi kalau Serang justru kita masih kecil ya kan. Bangun nih masih ngebangun. Jadi jelas sih kerasa beda kalau untuk penghasilan. Selain soal uang nih dah, ada nggak sih perbedaan lain untuk mungkin kulinernya khasnya itu gimana dah khasnya kalau di Jakarta, kalau di Serang, kalau di Jabodetabek gitu, khasnya dibandingkan di Serang gitu, apa yang paling menonjol perbedaannya? Kalau khas sih paling menonjol lebih ada khasnya. Kalau makanan lebih banyak di Serang kan, belum explore gitu kan. Kalau di Jabodetabek kan makanan unik yang kekinian, makanan tradisional yang sekarang udah mulai dikemas kekinian gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Firza MF. Wah, ini pertanyaannya. Halo, Pernah nggak sih? Halo Firza. Kayak kenal ya. Pernah nggak sih diremehin sama suatu brand atau rumah makan selama merintis Food Stories ID? Wah, pernah nggak? Sebenarnya secara langsung sih nggak pernah ya, alhamdulillah. Cuman kadang kita pas lagi minder atau sensitif kali ya, jadi ngerasanya mungkin ngeliat itu tuh gimana gitu, jadi perasaan aja gitu. Langsung alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak ada ya. Semoga sampai ke depan pun nggak ada yang meremehkan ya. Siapa yang mau meremehkan follower 150.000 gitu? Dulu. Oke, kita bacain pertanyaan lagi nih, masih ada. Gimana ketika disuruh review makanan yang emang kita nggak suka? Gimana tuh katanya dari Maaf, bisa diulangi lagi, Pi? Dari Yuliana Fis, gimana ketika kita disuruh review makanan yang emang kita nggak suka? Ya, kalau udah disuruh review, mau nggak mau kita harus cobain. Gitu. Apalagi kalau udah kerja sama ya, tanggung jawab untuk nyampaikan rasanya sama aku. Tadi sudah seperti yang Hida jelasin ya, untuk Yuliana Fis nih, kalau misalnya makanan itu kurang enak pun bisa dipilih redaksinya ya, yang untuk menyampaikannya. Iya. Semoga menjawab ya pertanyaan Yuliana Fis ini. Terus dari Irwan Yusdiansah nanya dong, biar kelihatan. Oh, nih bikin tips review video yang bikin menggoda tuh gimana sih tipsnya katanya? Makannya. Oh gitu. Yang pasti makannya kita harus lihat ya. Jangan imut-imut, jangan takut. Iya. Kayak barbar, tapi nggak usah barbar aja. Tapi selera gitu. Kayak semangat gitu makannya gitu. Biar moodnya tuh nyampe gitu. Kalau teman-teman nonton Food Stories ID itu tiap kali nonton videonya itu bikin ngiler. Aku kemarin nonton yang di Serang City tuh apa tuh? Itu ngelihatnya aja wah, pengen kebetulan deket kan rumahnya, langsung pengen beli jadinya. Nih ada pertanyaan lucu juga. Kak, kalau kakak pribadi dari Ratu Malika, kalau kakak pribadi mau review makanan harus nunggu lapar dulu nggak sih? Enggak. Harus nunggu lapar dulu nggak katanya dah? Enggak. Malah dulu pas sambil masih kuliah kita bikin videonya di Apel, kita minggu aja. Jadi dalam 2 hari itu bisa video. Sehari itu bisa sampai 5 sampai 6 video. Benar-benar dari pagi maraton makannya. Wah. Jadi ya pasti nggak lapar kan, itu pasti kenyang gitu. Biasanya dalam sehari itu ya, berarti langsung maraton. Wah. Ya. Jadi gitu tuh Ratu Malika. Nggak perlu nunggu lapar ya.
Iya. Lanjut lagi. Kak, kalau alergi pada makanan yang harus direview, kumaha dah? Dari Irwan Yusdiansah nih. Iya. Halo Irwan. Alhamdulillah. Saya nggak ada alergi. Alhamdulillah. Untung ya, nggak ada alergi. Baca pertanyaan lagi dari plus minusnya jadi food vlogger apa sih Kak, dari Cuti Cuku nih. Plus minus Apa nih ya? Plus pasti dari minusnya. setiap kerjaan tuh pasti ada aja. Plusnya ya alhamdulillah kita lebih bisa dibilang hobi yang dibayar. Kalau minus apa ya? Saya lebih jarang memikirkan yang kayak susah-susahnya gitu, maksudnya jadi dibawa enjoy aja gitu. biar kalau yang enaknya ditelan sendiri aja gitu. Alhamdulillah Karena ini Kak, Food Stories ID pas di Jakarta pernah ketemu sama Amanda Manopo nggak atau Anya Geraldine? Oh, pertanyaan apa ini? Iya. Kebetulan belum pernah nih ketemu langsung kalau saya pribadi. Iya. Tapi kalau teman saya satu lagi lupa tuh kalau Anya Geraldine rasanya pernah ketemu tapi kurang tahu sih, lupa juga. Pengen tahu dong kalau untuk Food Stories ID pernah collab nggak sama artis gitu? Collab sama artis ya? Mungkin pernah dapat orderan dari selebriti mungkin. Gitu ya. Enggak. Paling yang gitu ya. Yang udah gede gitu. Pernah sih makan tin tapi udah collab sama artisnya kita review sendiri aja. Oh, pernah collab sama Magdalena ya? Iya. Oh, alah. Gimana pengalamannya? Karena kan Magdalena itu kalau nggak salah satu food vlogger yang juga udah terkenal dari lama ya? Iya, terkenal dari lama. Besar banget gitu ya. Tuh. Waktu itu kita collab nggak sengaja sih, bukan yang emang lagi datang stoknya. Gitu. Cobain makanan kira ketemu ya udah. Cuma sedikit doang gue bikin videonya. Oke. Masih ada pertanyaannya? Kalau tadi ngomongin hobi dan kesenangan aja nih dah. Sebenarnya food vlogger itu menurut Hida sendiri bisa nggak sih jadi profesi jangka panjang? Kalau jangka panjang. Kalau menurut Hida pribadi sih kalau jangka panjang, kalau maintenance-nya bagus mungkin bisa. Cuma kan namanya ini dunianya itu dunia maya ya, jatuh. Unpredictable juga. Jadi naik turun gitu. Kalau untuk Food Stories ID ada nggak target untuk terus membangun dan mungkin akan bikin apa gitu yang baru? Sebenarnya kita di tahun-tahun kemarin lulus itu ada rencana bikin YouTube. Ada channel YouTube-nya. Kita jarang banget kita ke maintenance sama sekali. Peraan pengen bangun channel YouTube. Cuman belum terlaksana. Belum terlaksana. Semoga nanti secepatnya ya terlaksana karena YouTube juga lumayan dapat AdSense-nya ya. Bisa menambah penghasilan. Udah ada, boleh di Boleh tuh subscribe apa channelnya? ID. Food Stories ID tuh buat teman-teman yang mau nonton videonya di YouTube bisa langsung subscribe Food Stories ID ya. Kak, pernah nggak ada yang nawarin nge-review makanan tapi nggak halal? Enggak sih, mau makanan nggak halal. Karena mereka pasti tahu kan.
karena tidak pakai kursus mereka pasti lambatnya yang cepat. Kadang mungkin kitanya yang jadi salah lapasdanya tuh pernah kecolongan. Ada bisa itu jual yang tidak halal juga gitu. Kak, tips biar nafsu makan apa dan gimana? Tips biar nafsu makan nih. Pernah nggak lagi males makan gitu? Lagi jarang Jarang ya. Lu pakai kalau lagi makan gitu. Jadi tadi pertanyaannya biar nafsu makan gimana caranya katanya Kak? biar nafsu makan sering lihat makanan aja. Sering lihat makanan enak ya. Iya. Heeh. Kalau Hida sendiri ada nggak influencer favorit gitu yang bikin wah aku harus belajar dari dia, aku maksudnya diambil gitu ilmu-ilmu nge-reviewnya gitu, ada nggak sih? Ilmu nge-review masih ilmu ya gitu aja. Review ininya aja seenaknya. Ya kalau bisa sih apa yang kita sampaikan harus sampai gitu ya. Kalau untuk penjelasan makanannya, kalau bisa sih nyampe walaupun kadang sama sih kayak pas udah jadi ngomongnya kurang jelas. Maksudnya kayak gitu. Biasanya antisipasinya gimana tuh? ya jadi Ya Oh, voice over ya. Oke deh. Nah, karena waktu juga sudah hampir berakhir. Nah, kita tadi sudah banyak bacain pertanyaan dari teman-teman nih. Dah, mungkin Hida bisa pilih 5 orang yang bakal dapetin. Jadi dari bm.co kita akan ngasih 5 buku, dan dari Food Stories ID nanti ada produk bawang goreng persembahan Food Stories ID ya. Jadi masing-masing dapat 1 buku dan 1 bawang goreng untuk 5 orang pemenang. Nah, mungkin bisa dipilih dah, tadi ada untuk 5 orang yang punya pertanyaan menarik. 5 orang yang punya pertanyaan menarik ya. Boleh dibantu mungkin sama Happy juga. Boleh. Ya. Kalau di situ kelihatan nggak fitur Q&A-nya? Enggak sih. Oh enggak ya. Iya, kelihatan. Yang mana nih? Jumlah yang nanya tadi ada banyak. Banyak ya. Kita pilih 2 kali ya. Boleh. Jadi berapa orang sih? Boleh. 3. 3 ya. Oke. Kita pilih 2 ya, boleh ya. Yang pertanyaan apa nih? Yang tadi nanya masalah kalau makanannya nggak enak. Pertanyaan juga umat tuh mewakili banget. Kalau pertanyaannya nggak enak, kita cari ya. Tadi tuh siapa ya? Kalau makanannya, pernah nggak sih review makanan yang nggak enak ya? Iya. Oh itu, wah selamat untuk Firza MF. Dapetin hadiah. Iya. Lanjut, ada pertanyaan apa lagi nih yang dipilih? Oh yang itu. Apa lagi tadi ya? Banyak tadi pertanyaan. Banyak. Yang menarik tadi ya, Pak tuh. Yang menarik ya. Menarik banget semuanya. Mungkin boleh dibantu dari Happy. Boleh. Nah, pertanyaan tips supaya pede makan di depan orang itu ya. Buat
Tadi cuti cuku apa ini? Cuti cuku. Selamat buat cuti cuku, dapat hadiah dari bm.co dan Food Stories ID. Kemudian untuk ini Satu lagi mana tuh? Ya. ini yang nanya Kak, kalau food blogger mau makanan harus nunggu lapar dulu nggak? Harus nunggu lapar dulu enggak itu ya? Oke. Iya. Siapa itu? Ratu Malika. Ratu Malika. Ratu Malika ya. Oke, 2 orang lagi nih masih dapat kesempatan untuk dapetin hadiah. Ayo dipilih. Oh ya tadi yang menarik nih. Pernah nggak lagi nggak mood tapi dikejar deadline? Ya, boleh. Dari ini YYJMSH. Satu lagi, pertanyaan apa tuh udah? Ada? Apa ya satu lagi ya? Nah, ini aja nih, narkos geng kesulitan. Yang tadi udah ditanyain kesulitan waktu mulai awal-awal itu apa. Nah, selamat untuk Firja, MF, Cuti Cuku, Ratu Malika, YYJMSH, dan juga Narkos Geng mendapatkan hadiah 1 buku Kola Jaidun, masing-masing 1 buku Kola Jaidun, dan juga nanti akan ditambahkan produk bawang goreng dari Food Stories ID. Wah, selamat ya. Terima kasih untuk semua teman-teman. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Hida yang sudah bergabung dan sudah sharing banyak tentang asiknya jadi food vlogger ya, Dah ya. Terima kasih untuk terima kasih juga buat Ko dan juga Happy yang udah kasih kesempatan. Pula banget nih. Oke. Banget nih. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin dah ada closing statement. Terakhir nih, ada closing statement mungkin dari untuk Hida buat teman-teman, buat sobat BM yang mau mulai jadi food vlogger ya. Yang mau langsung aja mulai, jangan nggak usah mikirin toolsnya bagus enggak. Kalau mau jadi food blogger di Instagram atau di YouTube, kita juga masih bangun ya di Instagram. Posting dan rajin di Instagramnya gitu. Oke, terima kasih Hida untuk waktunya. Nah, buat sobat BM yang hari ini belum sempat menyaksikan obrolan kita nih, nanti bisa langsung nonton karena akan kita upload di IGTV ya. Dan kita juga akan upload di Spotify. Jadi teman-teman bisa dengar juga karena kita punya Spotify. Jangan lupa untuk di-subscribe juga, ada BM Talks di situ. Pilih BM Talks terus subscribe. Jangan lupa untuk follow juga media sosial kita dari Instagram @bm.co, Twitter juga @bm.co, Facebook ada bm.co, dan juga berita-berita terupdate akan kita update selalu tiap hari di website bm.co. Nah, untuk media sosial Food Stories ID, mungkin kalau teman-teman mau lihat-lihat makanan atau mau nawarin kerjasama nih, di mana aja bisanya? Langsung aja hubungin WhatsApp yang ada di bio Food Stories ID. Nanti kalian jangan lupa kenalin brandnya apa, produknya apa. Oke, terima kasih Hida. Semoga sukses terus ya untuk Food Stories ID. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu untuk teman-teman di BM Talk selanjutnya.